Jangan coba-coba beli rumah second tanpa notaris. Emang kenapa sih? Simak ya videonya, semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Aku mau share pengalaman aku ya, ini beberapa kejadian, tapi kejadiannya sebenarnya bukan di aku sih, tapi aku dengar cerita dari orang lain gitu ya teman-teman. Dan ini juga terjadi juga sih sama almarhum orang tua aku gitu ya dulu. Dan aku berharap semoga video ini juga bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman di luar sana yang memang lagi cari tanah atau cari rumah, dan itu tuh rumahnya rumah second. Nah, waktu itu ya teman-teman, aku tuh masih kecil ya, seumuran ya SD lah atau SMP ya, dan aku juga belum terlalu paham gitu ya teman-teman. Tapi aku ngedenger juga gitu ya curhatan-curhatan orang-orang tua gitu ya, yang udah dewasa gitu ya, karena kan sering ngobrol. Jadi mereka ada si A gitu ya, katakanlah si A, dia beli tanah ya, dan tanahnya itu di kampung ya teman-teman. Itu tanah dan juga ada rumahnya second, dan belinya tuh biasanya kalau di kampung-kampung gitu tuh nggak pakai notaris teman-teman ya. Jadi biasanya modelnya kayak girik ya, terus letter C, nah, tanahnya kayak gitu. Dan setelah itu ya udah dibeli aja, katanya sih buat investasi ya. Dan biasanya tuh orang-orang kampung percaya kalau misalnya kita investasi seperti itu, 10 tahun atau 20 tahun kemudian itu tuh tanahnya bakalan mahal ya. Ya emang sih kalau tanah tuh lambat laun bakalan mahal terus ya, karena kan lahannya segitu-gitu aja, sedangkan orangnya tuh banyak ya, makin kesini tuh angka kelahiran makin banyak ya, apalagi di Indonesia. Nah, singkat cerita ya, setelah 10 tahun kemudian, terus ceritanya tuh ada pembebasan ya, pembebasan karena di kampung gitu ya, terus habis itu dikenakanlah di situ pembebasan, dia mau membangun bendungan atau apa gitu waktu itu. Nah, ketika ada pembebasan ternyata sertifikatnya itu tuh ada 2 teman-teman ya. Jadi udah yang satu tuh belinya girik atau letter C gitu, terus bikinlah sertifikat. Nah ternyata setelah 10 tahun itu ada lagi yang punya gitu, jadi sertifikatnya tuh double teman-teman. Nah, hal-hal ini tuh harus dihindari ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman beli tanah dan tanahnya itu ternyata bodong ya, tanah bodong, atau rumah dan rumahnya tuh nggak ada sertifikatnya yang jelas ya, itu bakalan menurut aku ya sangat-sangat rawan ya. Karena yang pertama itu ya belinya secara langsung nggak pakai notaris, jadi nggak bisa melalui proses checking, verifikasi, dan juga validasi sertifikat. Akhirnya apa? Terjadilah sertifikat ganda ya, ada 2 seperti itu ya. Kalau teman-teman mau prosedur yang benar ya pakailah notaris. Sekarang kan ya dari dulu juga ada notaris ya, buat apa ada notaris gitu kalau memang masih sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi ini biar alurnya terstruktur. Kalau memang teman-teman mau beli rumah second atau lahan gitu ya, lahan yang memang di perkampungan seperti itu, pakailah notaris ya, biar nanti nggak ada sertifikat double. Terus kalau misalnya teman-teman beli rumah second tanpa notaris, bahayanya ini tidak memiliki kekuatan hukum ya teman-teman. Jadi kita kalau misalnya ada apa-apa kejadian seperti ini ya, kejadian sertifikat ganda dan lain-lain, siapa gitu dasarnya gitu, kita pakai notaris mana nih, bener gak kita beli gitu ya, jangan-jangan punya kita nih yang bodong. Dan biasanya kalau misalnya kita beli tanah yang cuma secari kertas gitu ya, itu nggak bisa balik nama teman-teman, karena tidak ada akad PPJB atau AJB dengan notaris. Jadi ya sayang aja ya teman-teman udah beli mahal-mahal ya. Ya walaupun harganya lebih murah ya, tapi paling enggak kita harus lebih aware teman-teman ya. Jadi apa yang kita miliki ya harus kita jaga aset tersebut. Jangan sampai teman-teman udah ngumpulin dana banyak-banyak nih buat investasi,
atau buat teman-teman pakai sendiri lahannya, tahu-tahu ada yang ngaku, oh ini punya saya, dan terjadi keributan. Nah itu tadi ya teman-teman ya, informasi dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa!